kita ketemu kembali di salah satu acara yang sangat dinanti-nantikan di andalan media online Fokus Priangan dan Nuansa Priangan TV, yaitu acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Mantap. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh pergerakan, yaitu Bung Surya. Kita akan kumpas tuntas siapa Bung Surya yang katanya hari ini juga beliau akan maju menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mari kita sama-sama saksikan Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Surya Panunggal. Oke, Kang Surya, kalau boleh tahu, silahkan Kang Surya untuk menceritakan tentang biografi Kang Surya dari awal dilahirkan sampai sekarang. Saya asli orang Garut, dilahirkan di Garut. Saya lahir di Simpang. Keluarga saya dari Kanapan sebelum Paujan. SD saya sekolah di Bayongbong, Bayongbong 2. Yeah. SMP di SMP 2 Garut. Yeah. SMA di SMA 3 Bandung. Yeah. Saya pernah masuk ITB, kena DO saat dulu ada demo. Karena saya ikut demo, saya kena DO dulu. Terus akhirnya saya masuk universitas di Jakarta dan meneruskan sampai selesai di Jakarta. Setelah selesai Jakarta, kita bikin perusahaan di Bandung. Yeah. Karena perjalanan 98 bangkrut, saya turun ke agribisnis di Majalaya. Yeah. Sudah berjalan, tapi kena dikerjain orang, akhirnya pindah ke Garut tahun 2000-an. Pindah ke Garut, kebetulan kami dengan rekan-rekan mendirikan Bank Artagasiah. Kebetulan kami salah satu pendiri Bank Artagasiah di Garut. Namun dirasakan tidak berjalan bagus di perbankan karena perebutan saham. Akhirnya saya turun lagi ke basic saya sebagai seorang orang pergerakan. Jadi pada saat zaman Sengpriki turun lagi gitu. Nah itulah. Mungkin salah satu biografi Pak Surya atau Bung Surya yang terkenal ya. Bung Surya katanya mau ikut nyalek ya. Kalau boleh tahu apa maksud dan tujuan Bung Surya untuk maju menjadi caleg di DPRD Provinsi Jawa Barat? Alhamdulillah, saya mudah-mudahan jadi nyalon dari Demokrat. Adapun kenapa saya maju di Demokrat di partai, karena dirasakan sampai hari ini kami dari orang-orang pergerakan aktivis sering dihambat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan atau dengan DPR. Makanya kami harus ada perwakilan orang aktivis yang ada di dalam. Sampai saat ini kita kan tidak, minimal kita begitu masuk di dalam, kita ada yang rekan-rekan itu ada yang memfasilitasi sebenarnya. Ada yang memfasilitasi supaya rekan-rekan dipermudah untuk melakukan suatu pergerakan-pergerakan, itu intinya. Jadi audiensi nggak dipersulit ya? Nggak dipersulit. Kan sekarang mah audiensi sampai sama berapa kali dipersulit. Ada yang ditolak terusan. Nah ini yang saya jadi geram juga akhirnya. Makanya saya minta kepada rekan-rekan, kita harus ada wakil di dalam, minimal ada orang yang memfasilitasi rekan-rekan untuk bergerak di DPR. Itulah. Apa yang akan diperjuangkan jika terpilih nanti untuk Garut ke depan di Provinsi Jawa Barat? Saya kalau misalnya insya Allah jadi akan memajukan Garut dengan potensi yang ada. Sampai saat ini kan potensi belum bisa diekspos lah yang sebenarnya Garut itu. Sementara sekarang hanya mementingkan segelintir orang dan segelintir kelompok. Nah, sementara ke masyarakat ya belum merata lah ininya juga. Kebijakan-kebijakan belum merata, belum dirasakan oleh masyarakat luas. Hanya segelintir orang. Jadi yang maju makin maju, yang miskin makin miskin. Tentang sebutan daerah tertinggal itu daerah miskin mana itu? Nah ini yang saya rasanya riskan kalau kita daerah miskin apa itu namanya ekstrim ya. Ekstrim di Jawa Barat kedua luar biasa itu. Dan memang kenyataan seperti itu. Di masyarakat kita ketemuin banyak orang-orang yang memang miskin ya, terlalu jauh dengan orang yang tadi yang saya sebutkan, kelompok ini terlalu jauh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini terjadi. Bahkan yang disebut kelaparan juga di Garut itu ada sebenarnya gitu. Dan ini akan diperjuangkan ya Bung ya? Insya Allah diperjuangkan dengan berbagai cara. Kebetulan saya ada di provinsi, kalau misalnya
untuk di Garut sendiri Anggaran itu ya. anggarannya kecil. Mudah-mudahan kalau saya di provinsi anggarannya cukup besar dan bisa membantu daerah Garut dan untuk pemerintahan Garut, untuk masyarakat Garut begitu kira-kira. Kalau boleh tahu, kan salah satu tugas dan fungsi Dewan itu ada 3 ya. Di antaranya ada budgeting, ada controlling, dan legislasi. Nah, jika terpilih nanti Abang, apa yang akan dilaksanakan oleh Abang selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat? Terutama saya akan melaksanakan terutama controlling terhadap kebijakan-kebijakan Pemda. Jadi kita bukan jadi mitra Pemda sebenarnya, kontrol yang sekarang yang terjadi adalah stempel legislatif sama eksekutif jadi mitra, sehingga kontrolnya jadi lemah. Kontrol jadi karena berkawan gitu. Nah ini yang salah kaprah menurut saya gitu. Betul. Sehingga mereka sudah ya pada dasarnya mereka bagi-bagi kue, bagi-bagi kue. Nah akhirnya kebijakan-kebijakan controlling tidak berjalan dengan mulus, Pak, gitu. Jika ada misalkan nanti Abang terpilih dan ditemukan pelanggaran, apa yang akan dilakukan? Dilaporkan ke penegak hukum atau bagaimana? Kita lihat kasusnya dulu, barangkali apakah itu kalau saya jadi dewan, apakah harus melalui dewan kehormatan atau apa ada proses yang harus dilalui barangkali kalau misalnya jadi dewan. Nah, itu harus dikritisi. Tetap saya akan mengkritisi siapapun nanti kalau saya jadi dewan, siapapun yang berhadapan dengan saya akan kritisi. Karena kebetulan sekarang hak rakyat tidak nyampe, hak rakyat itu tidak nyampe, aspirasi. Terus satu lagi apa? Reses. Saya temuan-temuan di masyarakat. Reses kadang-kadang di setting ya. Uang reses itu kemana sebenarnya? Anggarannya lumayan itu, Pak. Anggarannya besar, sementara masyarakat yang harus mendapatkan mereka tidak pernah mendapatkan. Kan reses-reses sekarang seperti tadi kata Pak Aep di setting lah. Hanya berapa orang begitu orang ada aparat tanda tangan selesai. Padahal masyarakat yang betul-betul mendukung tidak tahu apa-apa. Ini yang salah kaprah. Artinya ini semacam mereka sedang sekarang memang lagi diselidiki oleh kejaksaan masalah apa uang reses. Betul. Kalau begitu uang reses, uang aspirasi kan terjadi seperti sekarang. Apa nyampe kepada masyarakat yang memang mendukung kita? Belum tentu karena sudah terjadi. Maaf, barangkali terjadi transaksional dengan pemborong atau apalah itu. Karena memang saya selidiki, saya investigasi ke bawah kepada titik-titik yang memilihnya. Mereka saya tanya, kamu mendukung ini, apakah kamu mendapatkan aspirasi? Tidak pernah, Kang, datang juga tidak. Artinya ada terjadi sesuatu. Ini. Bahkan ada informasi ada yang aspirasi dijual belikan. Bagaimana itu, Bang? Nah, ini yang kita serahkan kepada ke aparat supaya aparat menyelidiki bahwa indikasi ini memang ke sana. Baik aspirasi atau itu ada indikasi memang mereka bermain ini. Nah, makanya saya minta ke aparat. Saya sudah lama melaporkan ke kejaksaan dan sampai saat ini tidak ditindaklanjuti. Hanya hanya rame-rame seperti angat-angat tai ayam, hilang lagi. Dan kemarin saya dari kejaksaan juga menekan kejaksaan supaya dibongkar kembali masalah reses, masalah uang aspirasi. Ini harus dibongkar karena ini hak rakyat. Hak rakyat. Jangan sampai aspirasi jadi jual beli ini. Jadi jual beli sehingga hak rakyat tidak nyampe ke hak rakyat gitu ini. Barangkali. Luar biasa, Bang Surya cukup kritis. Mudah-mudahan beliau terpilih dan setelah terpilih bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Amin. Khususnya controlling dan menyampaikan aspirasi kepada yang berhak menerimanya. Terakhir, Bang Surya, apa harapan Bang Surya untuk sukses pemilu nanti? Mudah-mudahan pemilu sekarang aman dan damai. Jangan sampai terjadi kita di akar rumput, terjadi bentrok untuk kepentingan yang di atas. Kita santai-santai aja lah. Kalau misalnya Anda tidak suka dengan ini, tidak usah menjelek-jelekan, tidak usah memancing emosi. Sehingga kita nanti akan di bawah, beradu dengan teman, dengan saudara. Ini ya, jangan sampai terjadi gitu. Jangan kita dimainkan oleh politik, masyarakat jangan dimainkan oleh politik. Saya harap nanti jangan sampai menjelek-jelekan pihak manapun. Pilih yang terbaik, yang terbaik aja, yang kira-kira dari hati nurani terbaik itu yang kita pilih gitu. Silakan mau apa kan kita. Yang penting begini, saya harapkan ada putra daerah yang jadi dimanapun, baik di pusat, putra daerah yang masuk, putra dari Garut itu harapan saya gitu. Jangan sampai diwakili oleh daerah lain. Sekarang DPR RI, jadi DPRD provinsi kan yang jadi bukan daerah Garut, dari Tasik, makanya dari Garut sehingga anggaran dari provinsi ke Garut tidak bisa terhayar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah sekilas kupas tuntas
calon bintang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Bung Surya Panunggal. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Mantap. Kita ketemu lagi di acara Kutang berikutnya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.